halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah hadir ya. Kenalin, nama aku Sherly Aditya. Di sini ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng tentang strategi-strategi dasar untuk menjadi public speaker yang baik. Oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, di sini ada nggak sih yang suka demam panggung kalau mau ngomong di depan banyak orang? Kayak kakinya gemeteran gitu, tangannya juga gemeteran, terus jantungnya deg-degan, pokoknya kayak cemas banget gitu ya, kayak rasanya pengen lari aja gitu. Nah, ternyata ya teman-teman, perasaan kayak gini tuh primal alias merupakan komponen penting. Kata biologi evolusioner, dengan adanya ancaman yang diduga kayak perasaan cemas tadi itu, artinya kita masuk ke mode fight or flight. Atau bisa dibilang tubuh kita ini siap untuk bertempur atau melarikan diri. Kalau kalian mengalami hal ini, nggak apa-apa, jangan khawatir karena rasa panik dan cemas itu hal yang wajar. Dan mungkin aja itu tuh menandakan bahwa kita itu ingin melakukannya dengan baik gitu. So, gimana nih supaya kita bisa menjadi public speaker yang baik? Nah, orang Yunani kuno itu percaya bahwa setiap orang harus belajar berbicara di depan umum gitu ya. Aristotle, seorang filsuf Yunani, menciptakan 3 metode penting dalam seni retorika atau bisa dibilang seni berbicara atau menulis gitu untuk yang efektif dan persuasif gitu ya, yaitu ethos, logos, dan pathos. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar ya. Nah, ethos di sini itu merupakan bagaimana kita mendapatkan rasa respect dari pendengar kita gitu, dari para audiens. Kemudian logos di sini bagaimana kita mendukung atau menguatkan pesan yang kita sampaikan dengan fakta yang solid. Dan pathos merupakan bagaimana kita menarik emosi audiens dengan dan meyakinkan argumen kita kepada audiens gitu. Ketiga unsur tersebut bisa kita jadikan sebagai strategi dasar nih teman-teman. Kalau kita mampu menguasai ketiganya, maka kita bisa menjadi public speaker yang baik. Nah, sekarang pelan-pelan kita menguraikan lagi gimana caranya melakukan ketiga strategi tersebut. Kita bahas dulu nih, ethos. Tujuan membangun ethos adalah agar audiens tidak meragukan atau mempertanyakan kompetensi atau kredibilitas kita gitu sebagai speaker. Maka dari itu kita harus mendapatkan respect dari audiens. Tapi jangan salah sangka dulu, ini bukan karena kita gila hormat gitu ya. Tapi kalau audiens menghargai kita, artinya mereka percaya dan akan mendengarkan kita dengan baik. Nah, gimana sih caranya biar audiens kita respect sama kita? Salah satu bagian penting untuk mendapatkan respect dari audiens ya dengan menunjukkan kepada audiens bahwa kita juga menghargai mereka gitu. Menghargai waktu mereka, menghargai kebutuhan mereka, dan yang paling penting menghargai concern mereka. Seperti menawarkan solusi untuk masalah mereka gitu. Jadi kita perlu menunjukkan bahwa kita mengenal audiens kita. Selain itu, kita juga harus punya connection, terhubung secara visual dengan audiens kita, ya salah satunya dengan eye contact gitu ya. Jika mereka merasa dilihat, kemungkinan besar kita akan didengar. Gitu. Bisa juga dengan menyampaikan pesan dengan tulus gitu ya, dan jujur gitu, biar agak intimate. Nah, misalnya kayak pasang wajah seramah mungkin gitu, atau kayak ngobrol aja gitu ya sama teman tapi semi formal gitu. Selanjutnya yang paling penting itu adalah membangun kredibilitas itu. Kayak apakah kita speaker yang bisa diandalkan, apakah kita speaker yang jujur, apakah omongan kita bisa dipercaya. Nah, untuk itu ada 2 cara untuk membangun kredibilitas dalam public speaking. Yang pertama adalah percayai audiens. Seperti audiens, kita mungkin bisa aja nggak setuju sama mereka gitu. Kita mungkin ingin mengubah cara mereka berpikir, cara mereka bertindak, merasa gitu.
Tapi kalau kita nggak peduli gitu ya dengan hal itu, kalau kita nggak percaya, mending udah deh nggak usah jadi speaker dulu gitu, karena kayak itu tuh merupakan hal yang penting untuk mereka gitu ya. Kemudian yang kedua, pikirkan apa yang kita sampaikan sebagai cara untuk memberi manfaat bagi mereka. Nah, ini juga sangat-sangat penting ya untuk membangun kredibilitas gitu. Tunjukin sama mereka itu bahwa ide kita ini tuh akan membantu memecahkan masalah mereka atau membantu mereka mencapai tujuan yang penting gitu. Selanjutnya kita bahas logos. Bagaimana kita mendukung atau menguatkan statement kita dengan fakta yang solid. Nah, logos ini tuh dilakukan dengan tujuan untuk menarik kepercayaan audiens dengan logika gitu ya. Nah, ada 3 cara untuk menerapkan logos, yaitu dengan komprehensif, logik, dan spesifik. Komprehensif di sini itu dengan memastikan poin dan argumen kita dapat dipahami. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami audiens gitu. Lalu bisa juga dengan menampilkan gambar atau bagan yang simple gitu untuk membuat si presentasi itu lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi kayak ada ilustrasinya gitu. Selain itu bisa juga dengan menjelaskan hubungan antara fakta dengan argumen kita gitu. Atau bisa juga menggunakan analogi dan metafora, di mana ini akan sangat membantu terutama kalau kita lagi menjelaskan suatu ide atau teori yang baru gitu. Kemudian logik atau bersikap logis. Dengan memastikan argumen, klaim, serta bukti kita itu masuk akal. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan rencana untuk menghadapi sudut pandang yang berlawanan dari audiens kita gitu. Ini bisa jadi kesempatan kita untuk menjelaskan kenapa sih argumen logis kita itu lebih masuk akal. Kemudian pastikan juga audiens terlibat dengan mengajukan pertanyaan yang menarik. Dan itu bisa menjadi tanda bahwa audiens kita itu merupakan pendengar yang aktif gitu. Dan yang ketiga, spesifik. Kita harus mengklaim sesuatu berdasarkan pada fakta dan contoh, karena argumen yang kita akan terima lebih baik daripada sesuatu yang tidak spesifik atau nggak konkret gitu. Semakin mudah bukti diterima, semakin mudah kesimpulan akan diterima gitu. Contoh spesifik yaitu dengan memasukkan fakta dan statistik, yang mana ini tuh udah nggak akan bisa diperdebatkan lagi gitu ya, karena ya it's true gitu, menandakan kebenaran juga. Atau bukti visual kayak foto dan video. Atau bisa juga mengutip dari peneliti yang mana dapat meningkatkan kualitas bukti dari klaim kita. Kita juga bisa sharing kayak bercerita gitu soal studi kasus kita atau pengalaman pribadi kita. Dan yang ketiga, pathos, bagaimana kita menarik emosi audiens dan meyakinkan argumen kita kepada audiens. Nah, pathos ini di sini dapat digambarkan sebagai daya tarik yang menggunakan emosi, kayak empati atau simpati misalnya. Bisa dibilang ini tuh sebuah upaya untuk mempengaruhi audiens gitu ya, dengan membuat mereka merasakan sesuatu tentang topik yang kita bahas. Jadi bukan cuma ngasih tahu mereka tentang faktanya aja gitu. Ide di balik penggunaan pathos ini adalah bahwa kita lebih mungkin diyakinkan ketika kita terhubung secara emosional dengan seseorang daripada sekedar mendengar argumen logis mereka gitu. Jadi tanpa adanya campuran emosi gitu ya. Nah, berargumen secara logis mungkin emang bisa menarik perhatian audiens gitu, tapi kalau nggak ada hubungan emosionalnya, mereka juga mungkin nggak benar-benar bisa connect gitu atau setuju sama kita gitu. Nah, terlebih lagi nih teman-teman, menurut sebuah penelitian tentang public speaking dan aktivitas otak, ada 2 area berbeda di otak yang menyala ketika seseorang mendengar argumen. Salah satunya diaktifkan oleh pathos dan yang lainnya dirangsang oleh logos gitu. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya memiliki pathos dalam public speaking supaya bekerja sama untuk persuasi gitu ya yang efektif gitu. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, memastikan argumen kita itu benar-benar disupport oleh emosi. Kita bisa mencoba membangkitkan emosi audiens kita dengan menggunakan jokes atau menampilkan gambar yang meaningful.
biasanya orang-orang suka ya yang ngejokes gitu, kayak lebih seru juga gitu kan. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa tubuh yang efektif. Misalnya menggunakan gesture atau ekspresi wajah. Nah, ini tuh bisa menjadi salah satu tools atau alat yang cukup ampuh gitu ketika kita mencoba mengkomunikasikan atau mengekspresikan emosi kepada audiens kita. Kalau kita bisa membuat mereka merasakan apa yang kita rasakan melalui gerakan dan ekspresi kita, kemungkinan mereka itu akan tertarik dan setuju dengan apa yang kita sampaikan gitu. Dan yang ketiga, waspadai nada suara. Misalnya nada sedih atau marah itu dapat dengan mudah turn off the audience atau bikin audience tuh jadi boring gitu dan nggak tertarik lagi gitu. Membuat mereka cenderung jadi nggak ngedengerin kita lagi. Nah, sebaliknya, coba untuk menjaga nada yang seimbang selama proses pembicaraan. Dan pastiin bahwa kita tuh nggak terlalu terbawa emosi juga gitu ya. Oke, itu dia. Nah, sekarang coba kita recap ulang lagi ya pembahasan barusan. Yang pertama itu adalah etos, tindakan menarik kredibilitas pembicara sebagai sarana persuasi, kemudian ada logos, tindakan menarik logika audiens, kemudian juga ada pathos, tindakan membangkitkan emosi audiens. Jadi memahami dan menerapkan ketiga strategi yang dasar ini gitu ya, strategi retoris ini itu sangat penting untuk menjadi public speaker yang baik gitu. Nah, untuk menutup presentasi ini dengan klaimnya Aristotle gitu ya, dia bilang dia percaya bahwa logos menjadi unsur terpenting karena fakta bahwa argumen apapun dimanapun itu dibuat pasti membutuhkan logika untuk bekerja gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya kita cuma mengaplikasikan logos saja tuh cenderung nggak ada dampak atau efeknya gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan ketiga strategi sederhana ini, serta mengetahui gitu ya betapa pentingnya menggunakan etos, logos, dan pathos untuk public speaking yang efektif, maka kita bisa menjadi public speaker yang berhasil meyakinkan audiensnya. Nah, kira-kira itu aja dari aku. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh diklik fitur raise hand-nya atau bisa juga diketik di chat box. Oke, ada pertanyaan nih, Shirley dari Halimatu. Katanya, halo Teh, mau bertanya, jika ketiga elemen tersebut sudah berusaha kita munculkan, tapi seperti yang kita tahu demam panggung dapat merusak itu semua, pertanyaannya bagaimana cara menangani demam panggung tersebut? Boleh dijawab. Oke, terima kasih untuk Halimatu atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Menurut saya, caranya dengan itu tadi melakukan persiapan yang matang ya, karena persiapan itu adalah kunci kepercayaan diri gitu. Jadi semakin kita percaya diri, maka akan semakin sedikit ruang untuk rasa takut yang kita punya gitu. Jadi kita harus memanfaatkan semua waktu persiapan yang kita punya. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan gitu ya. Jangan sampai menunda-nunda udah kayak mepet hari H gitu, baru kita siap-siap gitu ya. Nah, habis itu ya dengan latihan gitu, misalnya coba presentasi di depan teman-teman dulu gitu sambil direkam gitu, nanti hasil rekamnya bisa kita nilai sendiri, atau bisa juga minta feedback gitu dari teman-teman. Kira-kira apa yang kurang, apa yang harus diimprove gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya pas sudah kita melakukan kayak udah siap-siap, udah melakukan latihan dengan matang gitu ya, tapi pas hari H masih deg-degan gitu. Tips dari aku coba menenangkan diri dengan meditasi atau olah pernapasan atau napas gitu ya. Kan sekarang ada banyak ini aplikasi meditasi di smartphone gitu, dan kadang-kadang aku juga pakai gitu dan lumayan works di aku. Tapi kalau misalnya masih apa ya, kayak udah parah banget gitu, lebih baik mending langsung konsultasi ke profesional mental health gitu.
Gimana, udah cukup belum? Oke, gimana Halimantu? Semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada dari Sylvia Putri Andini. Katanya, halo Kak, izin bertanya, pada saat seminar, kenapa mengenal atau berinteraksi dengan audiens itu sangat penting? Dan bagaimana caranya berinteraksi dengan audiens pada saat kita seminar? Boleh dijawab. Oke, terima kasih Sylvia. Saya coba jawab ya. Jadi kan tujuan kita berbicara kepada audiens kan untuk menginformasikan, meyakinkan, serta menghibur audiens gitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu kita harus memuaskan audiens dengan sesuatu yang mereka minati gitu. Makanya penting untuk mengenal dan berinteraksi sama audiens gitu. Nah, cara mengetahui minat atau ekspektasi mereka, salah satunya misalnya kita bisa mini research gitu dengan kayak contohnya yang tadi saya lakukan kayak di awal misalnya nanya-nanya gitu ya soal langsung kepada audiens gitu, apakah mereka punya minat tertentu gitu yang harus kita tahu gitu ya sebelumnya. Terus juga jangan dilupakan cari tahu dulu soal usia audiens gitu ya, dari berapa sampai berapa tahun. Nah, itu tuh bisa jadi kayak salah satu kunci biar kita tuh lebih tahu cara menghadapi audiens gitu untuk berinteraksi gimana. Misalnya kayak kalau misalnya seumuran gitu, kayak selera jokes-nya mungkin sama gitu ya. Jadi kayak nggak perlu mikir-mikir lagi gitu. Tapi kalau misalnya audiens kita udah range-nya udah tua, usianya udah tua gitu, mungkin agak dipertimbangkan lagi yang ngejokesnya gitu. Kayaknya itu aja sih dari aku. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya, Sylvia. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Misalnya nggak ada yang mau nanya, aku deh yang mau nanya sebelum kita pindah ke speaker yang kedua. Pertanyaan dari aku, Shirley, misalnya terkait menarik kepercayaan audiens yang tadi nih yang kamu jelasin. Misalnya pas kita presentasi, pembawaan kita tuh udah yakin banget nih, kayak kelihatannya kita tuh udah paham banget sama materi yang kita sampaikan. Tapi ternyata pas sesi question and answer, ada pertanyaan dari partisipan yang sebenarnya masih masuk bahasan topik, tapi kita nggak tahu menahu tentang hal itu gitu. Jadi kita belum bisa memberikan jawaban yang terbaik gitu. Nah, kalau seperti itu, apakah Shirley punya tips nih atau cara biar kepercayaan dari audiens itu masih bisa kita dapatkan dengan mungkin kita nggak yang bisa terlalu ngejawab pertanyaan mereka gitu. Apakah Shirley punya tips atau saran mungkin? Kalau dari aku sih mungkin kita jawab setahunya kita aja ya, karena menurutku kalau misalnya kita jawab kayak terlalu mengada-ngada gitu cuma demi untuk menarik kepercayaan audiens, kayaknya itu juga salah ya. Jadi mendingan kita jawab setahunya kita aja. Kayaknya mereka juga akan mengerti gitu kalau misalnya kan kayak aku gitu. Jadi jangan terlalu pengen terlihat sempurna banget gitu ya untuk kayak biar kesannya kita pro banget gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya nggak apa-apa, jangan dipaksa gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Daripada paksa tapi kayak malah jadi kemana-mana, malah jadi menghancurkan kepercayaan itu gitu. Oke, terima kasih Shirley. Mungkin cukup sekian presentasi dari Shirley. Dan terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan. Tadi bagus banget ya, semoga bermanfaat bagi kita semua.